Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisma Bayu Saputra dengan NIM 050403200097. Baik, saya di sini akan membahas tentang peran ICRC dalam penyelesaian konflik bersenjata internasional. Pertama-tama, kita akan membahas tentang sejarah berdirinya ICRC. ICRC berawal dari visi dan tekad seorang, yaitu Henry Dunant, kurang lebihnya pada tanggal 24 Juni tahun 1859 di tempat Solferino atau kota kecil di Italia Utara. Pada waktu itu, tengah pasukan Austria dan Prancis sedang bertempur sengit. Sore harinya, kurang lebih 40.000 prajurit bergeletakan tewas atau terluka. Henry Dunant, seorang warga Swiss yang kebetulan melewati daerah itu untuk suatu urusan bisnis. Ia ngeri melihat dan menyaksikan ribuan prajurit menderita tanpa pelayanan medis. Ia mengajak penduduk setempat merawat mereka. Dia tekankan bahwa prajurit dari kedua belah pihak harus diberi perawatan yang setara. Sekembalinya dari Swiss, Dunant menerbitkan sebuah buku berjudul A Memory of Solferino atau Kenangan dari Solferino yang berisi dua ulasan. Yang pertama, agar pada masa damai didirikan perhimpunan-perhimpunan bantuan kemanusiaan yang memiliki juru rawat yang siap untuk merawat korban luka pada waktu terjadi perang. Yang kedua, agar para relawan ini yang akan bertugas membantu dinas medis angkatan bersenjata diberi pengakuan dan perlindungan melalui sebuah perjanjian internasional. Nah, sesaat sebelum pecahnya Perang Dunia Pertama pada tahun 1914, 50 tahun setelah berdirinya ICRC dan pengadopsian Konvensi Jenewa pertama, sudah ada 45 perhimpunan bantuan nasional di seluruh dunia. Nah, ketika Perang Dunia Pertama meletus, ICRC menghadapi tantangan besar yang hanya bisa diatasi berkat kerjasama ICRC dengan Perhimpunan Nasional Palang Merah. Juru rawat Palang Merah dari seluruh dunia, termasuk Amerika Serikat dan Jepang, memberi dukungan pelayanan medis angkatan bersenjata negara-negara Eropa yang terlibat dalam perang. Pada tanggal 15 Oktober 1914, segera setelah dimulainya perang, ICRC mendirikan Badan Tawanan Perang Internasional atau POW Agency yang pada akhir 1914 memiliki sekitar 1.200 staf, sebagian besar relawan. Di akhir perang, badan ini sudah mengirimkan sekitar 20 juta surat dan pesan, 1,9 juta paket, dan sekitar 18 juta francs Swiss atau 170 miliar rupiah sumbangan uang untuk POW dari semua negara yang terkena dampak. Setelah itu, di awal tahun 1934, rancangan usulan sebuah konvensi tambahan untuk perlindungan penduduk sipil dalam konflik bersenjata diadopsi oleh Konferensi Internasional Palang Merah. Sayangnya, mayoritas pemerintah kurang tertarik melaksanakan konvensi ini, sehingga konvensi tersebut masih belum berlaku sebelum pecahnya Perang Dunia Kedua. Dasar hukum kegiatan ICRC selama Perang Dunia Kedua adalah Konferensi Jenewa yang direvisi tahun 1929. Kegiatan ICRC mirip dengan yang dilakukan selama Perang Dunia Pertama, yakni mengunjungi dan membantu kamp-kamp POW, mengorganisir bantuan kemanusiaan bagi penduduk sipil, dan mengatur pertukaran berita terkait tawanan dan orang-orang hilang. Di akhir perang, 179 delegasi telah melakukan
12.750 kunjungan ke camp POW di 41 negara. Badan Informasi Pusat tentang Tawanan Perang memiliki 3.000 staf. Indeks kartu penelusuran tawanan memuat 45 juta kartu dan 120 juta pesan dipertukarkan oleh badan ini. Salah satu kendala utama adalah Palang Merah Jerman yang dikendalikan Nazi menolak mematuhi Statuta Jenewa, termasuk pelanggaran secara terang-terangan seperti deportasi keturunan Yahudi dari Jerman dan pembunuhan massal yang dilakukan di kamp-kamp konsentrasi yang dijalankan oleh pemerintah Jerman. Selain itu, dua aktor besar lain yang terlibat dalam konflik, Uni Soviet dan Jepang, bukan negara pihak pada Konvensi Jenewa 1929 dan secara hukum tidak diwajibkan mematuhi aturan konvensi. Nah, setelah pasca Perang Dunia Kedua, pada tanggal 12 Agustus 1949, revisi lanjutan atas dua konvensi Jenewa sebelumnya diadopsi. Konvensi tambahan tentang perbaikan kondisi angkatan perang di laut yang luka, sakit, dan korban kapal karam kini disebut Konvensi Jenewa Kedua, dibawa dalam payung Konvensi Jenewa sebagai pengganti Konvensi The Hague 1907. Konvensi Jenewa 1929 mengenai perlakuan terhadap tawanan perang mungkin menjadi Konvensi Jenewa kedua dari sudut pandang sejarah, karena konvensi itu sebenarnya dirumuskan di Jenewa. Tapi setelah 1949 disebut konvensi ketiga karena kronologis dirumuskan setelah konvensi Den Haag. Nah, setelah kita membahas tentang sejarah berdirinya ICRC, sekarang kita akan membahas tentang status hukum ICRC. ICRC adalah satu-satunya institusi yang disebut secara eksplisit menurut hukum humaniter internasional atau disingkat HHI sebagai otorita pengawas. Mandat hukum ICRC bersumber pada 4 Konvensi Jenewa 1864 serta statuta gerakan ICRC juga menjalankan tugas-tugas yang tidak secara khusus diamanatkan oleh hukum, seperti mengunjungi tahanan politik luar konflik dan memberikan bantuan kemanusiaan dalam bencana alam. ICRC adalah asosiasi swasta yang terdaftar di Swiss dan mendapat hak-hak istimewa dan kekebalan hukum di wilayah Swiss selama bertahun-tahun. Hak-hak istimewa itu dikatakan mendekati kedaulatan de facto pada tanggal 19 Maret 1993. Landasan hukum perlakuan khusus untuk ICRC ditetapkan melalui perjanjian resmi antara pemerintah Swiss dan ICRC. Perjanjian ini melindungi kesucian semua properti ICRC di Swiss termasuk kantor pusat dan arsip-arsip, memberi kekebalan hukum kepada anggota dan staf, membebaskan ICRC dari semua pajak dan biaya, menjamin pengiriman barang, jasa, dan uang yang dilindungi dan bebas kepabeanan, memberi ICRC privilege komunikasi yang aman setara dengan kedutaan asing, dan menyederhanakan perjalanan ke dalam dan keluar Swiss bagi ICRC. Baik, setelah kita membahas tentang status hukum dari ICRC, selanjutnya sekarang kita membahas tentang prinsip dasar ICRC. Kegiatan ICRC dipandu oleh 7 prinsip dasar yang ditaati bersama oleh ICRC dan semua komponen lain gerakan. Prinsip-prinsip tersebut yaitu kemanusiaan, kesamaan, kenetralan, kemandirian, kesukarelaan, kesatuan, dan kesemestaan. Dikemukakan dalam status gerakan dan menjadi nilai bersama yang membedakan gerakan dari organisasi-organisasi kemanusiaan lain. Gerakan telah memberi ICRC tugas menegakkan dan mendesiminasikan prinsip-prinsip tersebut.
Ketujuh prinsip dasar berikut ini diproklamasikan dalam Konferensi Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah ke-20 di Wina tahun 1965. Kemanusiaan gerakan yang lahir dari keinginan untuk memberikan bantuan tanpa diskriminasi kepada korban luka di medan pertempuran, berusaha dengan kemampuan internasional maupun nasionalnya untuk mencegah dan meringankan penderitaan manusia di mana saja. Tujuan gerakan adalah untuk melindungi kehidupan dan kesehatan serta memastikan penghormatan terhadap umat manusia. Gerakan memajukan saling pengertian, persahabatan, kerjasama, dan perdamaian abadi di antara semua bangsa. Kesamaan gerakan tidak membeda-bedakan kebangsaan, ras, agama, status sosial, atau pandangan politik korban. Gerakan membantu korban hanya atas dasar kebutuhan mereka. Bantuan diprioritaskan bagi kasus penderitaan yang paling mendesak. Kenetralan agar tetap dipercaya oleh semua pihak, gerakan tidak akan berpihak dalam konflik yang terjadi dan tidak akan terlibat dalam pertentangan politik, ras, keagamaan, ataupun ideologis. Kemandirian gerakan bersifat independen. Setiap perhimpunan nasional, sekalipun merupakan pendukung pemerintah masing-masing di bidang kemanusiaan dan tunduk pada hukum nasional negaranya, harus mempertahankan otonominya supaya dapat bertindak sesuai prinsip-prinsip gerakan. Kesukarelaan Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional adalah sebuah gerakan yang memberikan bantuan atas dasar kesukarelaan, tidak didorong dengan cara apapun oleh keinginan untuk memperoleh keuntungan tertentu. Kesatuan hanya boleh ada satu perhimpunan palang merah atau bulan sabit merah di suatu negara. Itulah prinsip dasar dari ICRC. Setelah kita membahas tentang prinsip dasar dari ICRC, selanjutnya kita akan membahas tentang peran ICRC terhadap konflik internasional. Peran ICRC dalam konflik internasional dikategorikan menjadi 4 kategori, yakni yang pertama ada perlindungan, yang kedua bantuan, yang ketiga pencegahan, dan yang terakhir kerjasama. Untuk yang pertama tentang perlindungan, ICRC berusaha untuk melindungi manusia dalam situasi konflik atau kekerasan bersenjata. Dan untuk dapat melakukan hal ini, ICRC harus terus berada di dekat para korban dan menjalin dialog secara konfidensial dengan pihak-pihak yang terlibat, baik negara maupun non-negara. Kegiatan perlindungan mencakup kunjungan ke tempat-tempat penahanan dan pemulihan kembali hubungan keluarga. Untuk yang kedua, yakni bantuan. Krisis kemanusiaan seringkali terjadi secara bersamaan dengan atau menjadi penyebab tak langsung bagi krisis-krisis lain seperti kelaparan, wabah penyakit, dan kekacauan ekonomi. Dalam kondisi seperti itu, ICRC memberikan bantuan yang dibutuhkan. Walaupun demikian, ICRC selalu berusaha untuk tetap terarah pada tujuan utamanya, yaitu memulihkan kemampuan orang untuk mencukupi kebutuhannya sendiri atau mandiri. Bantuan bisa bermacam-macam bentuknya, seperti makanan atau obat-obatan, pembangunan atau perbaikan. Yang ketiga ada pencegahan. Kegiatan ICRC yang bersifat preventif dirancang untuk membatasi efek buruk dari konflik dan menjaga agar efek semacam itu sekecil mungkin terjadi. Semangat yang sesungguhnya dari hukum humaniter internasional ialah agar penggunaan kekuatan dilakukan secara terkendali dan secara proporsional dengan tujuannya. Karena itu, ICRC berusaha untuk menyebarluaskan seluruh rangkaian prinsip-prinsip kemanusiaan dalam rangka mencegah atau sekurang-kurangnya membatasi akses-akses buruk dari peperangan. Yang terakhir ada kerjasama. Tujuan kegiatan kerjasama ICRC adalah untuk meningkatkan kemampuan perhimpunan-perhimpunan nasional
memenuhi tanggung jawab mereka sebagai lembaga palang merah atau bulan sabit merah dalam memberikan pelayanan kemanusiaan di negaranya masing-masing. ICRC terutama membantu dan mendukung perhimpunan-perhimpunan nasional dalam kegiatan mereka untuk memberikan bantuan kepada korban konflik dan ketegangan dalam negeri. Mempromosikan hukum humaniter internasional dan menyebarluaskan pengetahuan mengenai prinsip-prinsip dasar, cita-cita, dan kegiatan gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional, dan memulihkan hubungan antara anggota keluarga yang tercerai-berai sebagai bagian dari jaringan kerja pencarian Palang Merah dan Bulan Sabit Merah di seluruh dunia. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.